Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Zona Bisnis. Pemirsa, indeks harga saham gabungan IHSG pada siang ini ditutup melemah. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG siang ini? Langsung saja kita bergabung dengan Mercy Wijaya dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, apa yang menyebabkan pergerakan IHSG terkoreksi pada hari ini? Dan bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Apakah kembali mencatatkan koreksi atau seperti apa, Mercy? Jessica dan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan pelemahan pada perdagangan di sesi kedua. Saat ini pelemahannya 0,08% ke level 6.805. Pergerakan hari ini memang cukup fluktuatif, Jessica, karena sebenarnya investor domestik masih melakukan aksi profit taking di pasar saham Indonesia. Sepanjang pekan ini, 33% nilai transaksi saham yang terjadi ini adalah aksi profit taking yang dilakukan oleh investor domestik. Ini memanfaatkan momentum karena investor asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia. Sebenarnya analis masih optimis indeks harga saham gabungan dapat cenderung menguat pada penutupan perdagangan nanti. Jika penguatannya di atas level resisten 6.865, maka indeks harga saham gabungan akan masuk ke tren penguatan atau uptrend. Dan di satu sisi juga kita melihat beberapa perusahaan telah mengumumkan pembagian dividen jumbo yang menjadi daya tarik tersendiri untuk masuk ke pasar saham Indonesia. Di antaranya adalah pembagian dividen dari saham Indo Tambang Raya Megah, yaitu Rp6.416 per saham. Dan kalau kita lihat dari posisi harga sahamnya sekarang, yaitu Rp39.900, artinya dividen yang dibagikan ini lebih dari 10% atau mencapai 15%. Dan beberapa saham lainnya juga membagikan dividen jumbo. Ini menjadi sentimen positif juga untuk saham sektor energi, Jessica, karena melihat kemungkinan besar saham-saham tambang lainnya, terutama terkait dengan batu bara, ini bisa memberikan dividen jumbo di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan yang masih datar-datar saja. Nah, kalau kita lihat pergerakan indeks global di kawasan Asia, indeks Nikkei, indeks Hang Seng, dan indeks Stratum Singapura masih mencatatkan penguatan karena mulai meredanya krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa. Kekhawatiran ini sudah mulai mereda. Melihat juga data dari manufaktur di Tiongkok pada bulan Maret 2022 yang lebih baik dari ekspektasi, yaitu terjadi ekspansi di angka 51,9. Meskipun saat ini juga pelaku pasar sedang memantau, Jessica, bagaimana kondisi perbankan di Tiongkok, karena saat ini ada beberapa perbankan kecil yang bermasalah. Ada perbankan yang tutup, ada juga bank di Tiongkok ini yang membekukan akun nasabahnya sehingga menuai berbagai protes. Dan hal ini masih akan terus dipantau lebih lanjut dampaknya bagi Tiongkok maupun pasar secara global. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah ini masih menguat, penguatannya 0,52% ke level Rp14.969 per dolar Amerika Serikat. Masih menunggu data inflasi di Amerika Serikat pada bulan Maret 2023 yang akan diumumkan malam nanti. Demikian, Jessica, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.